Oke, halo Weni. Ya, halo. Oke, kita hari ini belajar peluang. Di sekolah udah masuk peluang belum Weni? Udah, Kak. Cuma masih sedikit. Cuman? Masih sedikit. Oke. Cepet ya, jadi nanti semester 2 kalian mata wajibnya belajar apa dong? Kata guru saya semester 2 itu dipakai buat latihan UTBK. Oh ya, oke oke. Berarti gurunya baik ya. Kalau dulu di zaman kakak itu nggak, gurunya jahat. Kayak nggak dikasih kesempatan buat prepare PAS, PTS, atau UTBK. Ya kakak dulu sekolahnya swasta sih ya. Kalau ini kan sekolah negeri, jadi gurunya mungkin bisa lebih perhatian gitu. Bagus sih kalau bisa gitu. Jadi ada waktu tambahan buat prepare UTBK juga. Oke kakak, download filenya dulu. Oh iya, ini sudah offline belum ya di sekolah? Udah, Kak. Tapi nggak setiap hari. Enggak setiap hari. Hari apa aja? Senin, Selasa sih, Kak. Oh, oke, masih masih hybrid lah ya istilahnya ya. Jadi sisanya itu tetap online ya dari rumah. Iya, Kak. Hmm, oke. Ya kakak juga terkejut ya. Kakak kan udah lama nggak keluar dari kandangnya. Kira-kira ada 2 bulan sejak pertama kali masuk kuliah tuh tanggal 23 Agustus kakak paling ingat tuh pertama kali kuliah itu nggak pernah keluar rumah. Terus sampai keluar pun paling sebulan sekali untuk potong rambut doang gitu. Jadi pas kebetulan kakak keluarnya pas hari Minggu, jadi kan nggak ada anak sekolah ya. Jadi tadi, ini kan hari Selasa ya, tadi kakak keluar, kok udah rame aja gitu kan. Di di dekat rumah kakak ada sekolah juga, udah pakai seragam. Di pinggir jalan juga ada anak-anak yang pakai seragam naik motor gitu. Emang udah boleh ya ternyata di BNI juga ada offline gitu. Keren-keren ya. Kakak kapan ya bisa online, offline ya? Pengen banget ke Bandung. Sakit ya kalau nggak keterima nih ya kan, PTN impian ya kan. Malah online. Sedih juga kadang. Kita download dulu penuh Samsung Notes. Gimana Weni, pertama kali offline sama temen gimana? Canggung nggak? Aneh nggak? Dulu saya masih di bagian offline sih, Kak. Kelas 10, semester 1. Oh, yang pas sebelum pas kelas 11, Weni masih offline juga. Kelas 11 online. Kalau yang akhir berarti online. Oh, berarti bentar aja dong Weni online-nya. Iya, lumayan sih, Kak. Setahun. Hmm. Tahun lebih. Oke, sebentar ya. Tergantung daerah juga ya sebenarnya. Mungkin daerah ini agak nggak terlalu beresiko kali. Kalau daerah kakak, Binjai itu resiko banget tuh. Ngeri ya, dikit aja. Sekali ada kabar tuh langsung orang takut keluar semua. Aku ini udah pernah kena COVID belum? Gimana, Kak? Sudah pernah kena COVID belum, Weni? Belum pernah sih. Belum. Sudah vaksin? Udah. Bagus. Vaksin dosis kedua sudah ya? Iya, udah lengkap, Kak. Oke, bagus. Kalau kakak dulu pas udah 2 kali vaksin, kena juga. Tapi kenanya nggak separah yang belum vaksin sih. Katanya kalau udah pernah kena, udah kebal ya. Tapi ya kakak nggak keluar-keluar rumah, kena juga gitu. Padahal ada vaksin kedua juga. Gitu. Bentar ya, kita edit dulu sebentar. Kena COVID tuh nggak aib loh, santai aja ya. Bahkan lebih bagus udah pernah kena gitu daripada belum pernah. Biar ada pengalaman baru gitu ya.
Kalau dulu Kakak pas kena COVID itu, eee, apa namanya, isolasinya isoman gitu, isolasi mandiri. Siap-siapin itu sih rapid test gitu, supaya kalau udah agak mendingan bisa dicek rapid test mandiri. Itu kan ada bisa dibeli online juga lewat Shopee. Jadi pas isoman itu, beberapa hari itu bisa dicek. Karena Kakak dulu pertama kali rapid, dia negatif, tapi udah bergejala sih. Cuman setelah beberapa lama rapid, ya memang enggak sih, cuman gejalanya sama. Tapi Kakak Kakak tetap Kakak yakin positif, tapi pas dicek nggak tahu kenapa negatif. Dua-dua kali ceknya negatif. Tapi nggak parah sih, tidak separah yang mereka-mereka yang penuh, yang nggak vaksin gitu. Tapi sekarang kan udah kalau mau ke mana-mana, apa ya, bukti vaksin ya. Kalau kalau mau keluar kota pakai pesawat itu biasa tes PCR dulu, lebih akurat. Oke, Kakak belum share screen, belum join ya? Tapi kan udah join tadi. Aneh loh Kakak kalau tadi pas keluar rumah tuh lihat anak sekolahan, Kakak rasa kayak, apa ya, aneh aja gitu kalau ngelihat anak sekolahan gitu. Kayak, apa ya, dulu Kakak nggak sebegitu kayak berarti SMA Kakak tuh terpisah 2 ya, jadi 1,5 tahunnya offline, 1,5-nya lagi online full. Kasihan banget. Kak Hoki, angkatan 2003 nih. Kita share screen dulu. Oke, kita ini. Ya, oke. Apakah sudah kelihatan ini? Udah, Kak. Oke, jadi kita belajar peluang. Kali ini kita, sebenarnya ini adalah materi SMP yang udah pernah kita pelajari pas di tingkat SMP, cuman bedanya apa, Kak? Bedanya adalah kita, gunakan ada beberapa yang kita menggunakan kaidah pencacahan gitu untuk mencari kejadiannya. Kalau ruang sampelnya juga bisa kita pakai kaidah sebenarnya sih. Jadi sejak SMP kita sebenarnya sudah dikasih tahu atau diajarin kaidah pencacahan, cuman kita nggak nyadar kalau itu kaidah pencacahan. Jadi kalau misalkan ada 6 dadu, kita lemparkan sorry kok 6 dadu sih, ada 2 dadu gitu ya, satu dadu kan ada 6 mata 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 dadu ya. Kalau ada 2 dadu, berarti kalau kita arrange satu per satu, oh pertama kali bisa aja muncul 1, 1, nanti muncul 1, 2, 1, 3, 1, 4, nanti 2, 1, 2, 2. Nah itu yang diajarin di SMP, dan kita disuruh buat tabel tuh biasanya kan, 1, 1, kayak matriks jadinya, nanti sampai 6, 6. Itu untuk menghitung semuanya itu sebenarnya kan tinggal 6 dikali 6 aja. Itu dari mana? Dari ya teknik kaidah sebenarnya, kaidah, teknik mencacah gitu ya. Bagaimana kita menghitung, bagaimana nalar kita gitu. Itu cuman efisiensi, perhitungan saja, makanya namanya mencacah gitu ya, pencacahan. Ada kaidahnya, ada aturannya. Jadi nggak sembarang, oh kita bisa mikir nih, oh betul, 1, 1, 1, 2, tapi cara mencacahnya gimana? Aturannya, kaidahnya gimana? Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Apa sih peluang itu? Ya, teori peluang ya. Peluang itu sebenarnya ya karena ini juga ada tahu ya, peluang itu kan sebenarnya probabilitas atau kemungkinan muncul. Jadi kalau misalkan kita walaupun yang kita pelajari di SMP, SMA ini hanya yang untuk matematika wajib ya, peluangnya itu sangat ideal sekali dan kurang akurat kalau kita apply ke kehidupan nyata. Untuk lebih akurat lagi itu ada, tentang statistik inferensial. Jadi kita hitung peluang tapi harus ada data statistiknya. Dan itu lebih akurat. Itu kalau nggak salah ini dipelajari nanti di semester 2 untuk matematika peminatan. Itu udah dipelajari belum ini? Belum nih, Kak. Oh, belum, ya. Itu pertama, itu sangat ribet ya, bisa dibilang ribet ya. Yang kedua adalah, kalau pelajari itu harus dari awal ya, ini Kakak ingetin aja nih, karena untuk anak-anak kelas 12 biasanya sangat miss di sana. Kenapa? Karena pertama, pelajaran semester 2 udah mau naik kelas, yang kedua, ya susah materinya. Ya Kakak akui statistik inferensial itu susah.
Jadi kalau nanti Kak Weni udah keterima di PTN nanti tahun depan, nanti kalau Kak Weni belajar kalkulus, itu di kalkulus juga ada tuh. Karena ada penerapan integralnya di situ. Jadi sekompleks itu kalau kita mau hitung peluang yang benar-benar ada di kejadian nyata. Makanya ada apa ya, ilmunya, ada satu prodi program studi yang khusus yaitu tentang statistika. Jadi statistika itu dalamnya ada peluang lagi. Jadi bukan cuma ngolah data, tapi ada penerapannya pada peluang gitu. Tapi kalau mau lebih realnya lagi ke peluangnya itu biasa namanya ada apa ya, prodi baru aktuaria. Aktuaria biasa menghitung ya nggak jauh-jauh dari sini sih, cuman lebih ke peluangnya gitu. Peluang, resiko, kemungkinan untuk jangka panjang. Biasanya di aktuaria seperti itu. Makanya aktuaria biasa kerjaannya meramal ya, gitu. Kalau kata orang meramal gitu, meramal masa depan seperti itu. Dengan data statistik juga. Yang kita pelajari ini hanya simpel-simpel dulu, yang paling-paling dasar dulu. Oke, peluang kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu apa sih, Kak? Jadi kejadian namanya juga majemuk, berarti ada 2 atau lebih kejadian. Tapi ya lagi-lagi di SMA kita hanya pelajari ya betoknya 2 kejadian aja gitu. Peluang antara 2 kejadian. Biasanya cuma ada 2 kejadian ya gitu. Ada apa-apa aja sih, Kak, kejadiannya? Sebenarnya kalau Kakak jelasin sekarang, karena kalau Wendy udah tahu oke lah. Kalau masih buram banget tentang peluang ini, kalau Kakak jelasin rumusnya ya nggak paham. Biasanya harus ada soalnya. Jadi biasa secara umum peluang kejadian majemuk ada terbagi 4. 4 kasus ya, atau 4 tipe kasus gitu. Bukan 4 rumus ya, tapi 4 tipe kasus. Yang pertama adalah peluang ini terbalik harusnya saling lepas dulu, baru tidak saling lepas atau gabungan ya. Saling lepas dulu. Saling lepas itu gimana sih, Kak? Saling lepas itu adalah ketika 2 peluang sama sekali tidak beririsan dan tidak ya nggak berhubungan sama sekali gitu. Contohnya apa ya? Contohnya kalau kita gini deh, kita di kantong A itu ada bola merah semua, di kantong B ada bola biru semua. Kita ngambil di B, kita ngambil di A, kita oke, kalau kita ngambilnya bersamaan, oke lah ada hubungannya kan gitu. Tapi kalau kita ambil secara terpisah ya nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada irisannya gitu. Kalau kita belajar tentang himpunan dulu, ada namanya irisan ya. Kalau kita gambarin himpunan, biasanya ada irisannya di tengah. Nah, kalau peluang kejadian saling lepas itu analoginya ketika dia sama sekali nggak berhubungan. Gitu. Jadi si A dengan si B peluangnya sama sekali nggak berhubungan seperti itu. Atau kalau kita belajar di kaidah pencacahannya itu adalah peluang ya itu tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan, bisa dibilang seperti itu. Makanya kita jumlahkan. Bisa pakai analogi itu juga. Karena sebenarnya itu hal yang sama sebenarnya. Peluang untuk menghitung peluang kita juga perlu teknik mencacahkan. Terus yang kedua ada peluang gabungan atau kata lainnya itu tidak saling lepas gitu ya. Kalau tidak saling lepas gimana, Kak? Ya berarti ada arsirannya gitu. Ada yang lengket. Yang tidak saling lepas berarti ada yang lengket. Yang lengket ini adalah irisannya. Kenapa harus dikurang, Kak? Karena itu sebenarnya berasal dari teori himpunan ya. Jadi kalau kita ingin menghitung semuanya A gabung B, kalau kita ini menghitung A gabung B ini semua, betul, kita ambil si A ini semuanya, termasuk ke irisannya, terus kita ambil si B. Kalau kita udah ambil A dengan B, otomatis kita terambil yang terarsir 2 kali kan. Makanya kita kurangin lagi yang arsirannya itu 1 kali. Jadi pas gitu. Sama seperti luas daerah arsiran. Misalkan ada persegi, terus ada persegi di sini. Kalau kita ambil persegian di atas, kita ambil lagi persegi di bawah, makanya tengah-tengah ini kan terambil 2 kali. Jadi untuk mencari luas total itu, ya kita kurangin lagi. Kurangin 1 kali yang sudah kita taksir 2 kali itu. Irisannya itu namanya. Gitu. Itu teori himpunan sebenarnya. Oke, itu nanti kita lihat contoh soalnya. Yang ketiga ada kejadian saling bebas dulu. Saling bebas itu kalau di analoginya kalau di kaidah pencacahan itu adalah ketika 2 hal terjadi bersamaan. 2 kejadian yang terjadi sekaligus gitu. Kalau dia kejadian bersyarat itu kata lainnya tidak saling bebas. Kenapa dia nggak saling bebas? Karena ada syaratnya dulu. Jadi pertama dia kayak apa ya? Kayak ada urutannya gitu. Jadi ada syaratnya kalau misalkan kita lempar 2 dadu. Dia tanya peluang munculnya mata dadu genap
dengan syarat mata dadu satunya harus ganjil. Nah, itu kan ada syaratnya dulu. Nah, berarti nanti, ruang sampelnya dibatasin. Jadi ruang sampelnya nggak 36 lagi nanti. Karena udah ada syarat di awal, kalau, muncul mata dadu pertama itu harus yang ganjil. Jadi udah terbatas, jadi ruang sampelnya nggak 36 lagi. Nah, untuk menghitung itu, kita coba gunakan teknik mencacah saja. Jadi secara umum peluang itu adalah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Kita mengharapkan apa, kita bagikan dengan kejadian totalnya. Arrangement semuanya itu berapa. Oke, sampai sini Weni ada pertanyaan dulu? Belum ada, Kak. Oke, Ada, Kak. oke. Kita coba tes. Nomor 1 Weni udah buat belum? Udah, Kak. Oke, jawabannya sama nggak? Nggak sama. Nggak sama. Jawaban Weni berapa? 7/24. 7/24. Ayo kita hitung. Antara kakaknya salah atau gimana nih ya? Jadi ini tahun 2020, berarti tahun lalu kakak buatnya. Tahun lalu? Oh, ya tahun lalu ya berarti ya? Enggak, tahun ajaran 2020 kayaknya bulan-bulan Januari mungkin ya. Ya, ya. Tapi kakak kayak Weni juga dulu, kalau sekolah kakak kan nggak push baterai, jadi kakak push sendiri gitu. Oke, peluang seorang siswa lulus ujian matematika adalah 3/18, peluang lulus ujian fisika 1/4, peluang lulus keduanya adalah 1/8. Oke. Kalau ada kata seperti ini, biasanya kita langsung tahu kalau ini kejadian yang, gabungan atau tidak saling lepas ya. Caranya gimana ya? Kita, gunakan yang teori himpunan tadi sebenarnya P, A, gabung B, kalau kita mau dari semuanya, berarti kita jumlahin dulu peluang A dan peluang B, terus kita kurangin dengan peluang irisannya. Karena irisannya kan terhasil 2 kali, kalau kita ambil A dan B kan, kita kurangin sekali. Nah, PA gabung B itu ditanya, ya ditanya gitu ya, kalau kata-katanya atau biasanya. Kalau cup itu yang kayak gini ya tandanya, atau biasanya kalau di logika matematika. Kalau dia cap itu turun seperti itu, biasa irisan, menandakan irisan. Oke, dia tanya itu PA cup B, A gabung B, itu adalah PA. PA berarti kita misalkan himpunan A itu matematika, jadi peluangnya tadi 3/18 ditambah dengan peluang di B fisika 1/4 dikurang peluang irisannya dan ya, lulus keduanya A dan B, matematika dan fisika adalah 1/8. Nah, tinggal dihitung, berarti ini kan jadi 2/8 kurang 1/8 kan jadi 1/8 ya. Jadinya 24 dikurang 18/90, 144 ya. Jadi, berapa nih, 6/144, terus 1/6 bisa nggak? 1, nggak bisa ya, bagi 2 coba. Jadi 3/72. Oh ya, Kakak salah hitung nggak nih? 18 kali 8, 144 kan? Kalau kita sama penyebut kan kali 8. 24 kurang 18 kan 6 ya. 6/144 kan 3/72. Ya, Wendy gimana? Oh, ini kalau kita bagi 3 kayaknya bisa ya. 1/24. 1/24. Ya, bisa. Gimana Wendy? Paham? Ini saya cek ulang pakai kalkulator kok hasilnya 7/24 ya. Ada kakak salah di mana ya? 2/8 kurang 1/8, nah betul tuh ya, 1/8 kan ya? Oh, positif. Iya, kakak salah di situ, maaf ya. Oke, jadi positif, 24 tambah 18 itu 42, 1/4 kita bagi 6 langsung, pasti berapa tadi? 24 bagi 6, iya betul, 7/24. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 2 ini dapat? Iya, sama, Kak. Sama, oke. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu genap atau prima. Ya udah cari dulu genapnya berapa. Kita misalkan di himpunan A gitu, peluangnya A ya. Yang prima itu peluang di B. Kalau peluang A itu berapa, Weni? Mata dadu genap itu peluangnya berapa kalau dimunculin? Iya. Iya, berapa, Weni?
1/2, Kak. 1/2 atau 3/6. Kalau muncul prima? 1/2 juga. 1/2 juga. Tapi kita kan ada, nah kalau ada kata-kata atau, berarti kita cek dulu, ada nggak sih irisannya. Kalau kita ambil mata radu genap kan, genap itu kan 2, 4, 6. Kalau yang prima 2, 3, 5. Ada nggak irisannya, Weni? 2, Kak. Aduh, irisannya 2 ya. Jadi di sini 2. Kalau ada irisannya 2, kan cuma 1 kan? Nah, berarti peluang, kalau misalnya kita mau ambil peluang terambil irisannya itu berarti berapa, Weni? 1/6. Iya, 1/6 ya. Karena cuma 1 aja yang sama. Nah, untuk mencari peluang gabungannya, kap B itu adalah PA ditambah PB dikurang PA iris B. Jadi PA itu tadi setengah tambah setengah dikurang 1/6. Jadi 5/6 gitu ya. Oke, ini udah betul tadi jawabannya sama. Oke, sebentar ya Kakak geser ini dulu. Bisa di sini aja. Oke, nomor 3 sama ini jawabannya? Gimana ini? Sama. Sama. Oke, kita bahas. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu ganjil atau prima. Kayaknya ulang-ulang aja nih soal ya. Jadi kalau ganjil itu kan berarti 1, 3, 5. Sebentar ya. Ganjil itu 1, sebentar. 1, 3, 5. Kalau genap, kalau prima 2, 3, 5. Berarti irisannya ada berapa ini? Peluangnya? 1/3, Kak. Ya, betul. 2/6 ya. Jadi PA itu tadi setengah, PB-nya setengah, irisannya adalah 1/3. Betul. Untuk mencari irisannya, peluang gabungannya, itu adalah ambil PA setengah ditambah PB setengah dikurang 1/3. Jadinya 2/3. Gampang ya? Bisa ya? Ini kalau belum mikir nih, belum ada kaidahnya. Biasanya kalau di soal-soal TBK tuh ada kaidahnya biasanya. Dalam sebuah, tapi kakak dulu 21 dia nggak keluar UTBK sih kalau peluang. Dalam sebuah kantong peluang terambil bola kuning adalah 0,2, terambil bola merah ada. Oke, ini jawabannya sama. Sama, Kak. Oke. Dia tanya peluang terambil bola merah atau kuning. Oke. Pertanyaan di sini, ada nggak irisannya, Weni? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena satunya katanya terambil bola kuning, satunya lagi bola merah. Bola merah dan bola kuning kan nggak mungkin sama ya. Gitu. Ya, kalau dia nggak ada yang sama, berarti nggak ada irisannya 0. Jadi PA gabung B, cukup aja PA ditambah PB. Kalau kita mau tulis rumusnya secara lengkap boleh, tapi kita hitung ini sebagai 0. Jadi ambil aja PA tambah PB, jadi 0,2 tambah 0,35 jadi 0,55. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu ganjil kurang dari 5 atau genap lebih dari 2. Ini sama nggak jawabannya? Sama, Kak. Oke. Mata dadu kurang dari ganjil kurang dari 5 berarti 5-nya masuk nggak ini? Enggak, Kak. Iya, karena kurang dari 1 itu 0, satunya nggak masuk gitu ya. Nah, kalau kurang dari 5 berarti cuma 1 dan 3, maka peluangnya 2 ya. 2/6 1/3. Kita tambahkan dengan peluang kalau dia katanya terambil muncul genap lebih dari 2, berarti 4/6. Ya, 1/3 juga. Kita kurangkan, ada nggak irisannya di sini, Weni? Nggak ada, Kak. Iya, karena katanya satu ganjil, ya ganjil dengan genap aja ada hal yang berbeda kan gitu. Jadi nggak ada irisannya. Jadi dikurang 0 jadinya 2/3. Lanjut soal berikutnya, diketahui KLM adalah kejadian saling lepas. Oke. Jika PK komplement, ini artinya PK komplement artinya di luar ya. Jadi PK-nya berapa kalau gitu, Weni? 0,2, Kak. Iya, betul. Karena peluang itu mentoknya 1 kalau berhasil, kalau tidak berhasil dia 0 gitu ya. PL komplement itu 0,9, maka PL-nya juga 0,1.
PM-nya 0,55. Dia tanya ini, P, K, PK iris K iris L iris M. Oke, caranya gimana? Caranya gimana? Kakak lupa loh. Gimana ya caranya ya? Eh, K iris L iris M. Kalau kita berbicara himpunan, kalau iris-iris itu berarti nanti kan seperti ini bentuknya kan ya. Nah, yang diiris-iris itu kan di tengah-tengah ini, kalau ada 3 himpunan ya. Nah, sekarang kita mau cari itu gimana ya? Pertama kita bisa, eee, Kakak lupa, kayaknya ada cara simpelnya, tapi karena Kakak lupa, kita bedah satu-satu ya. Jadi kan ibaratnya, kalau kita kan diketahui PK ini misalkan K, ini misalkan L, ini misalkan M. Nah, kalau kita mau menghitung, irisannya, kan kita bisa tahu kan dari soal kita bisa tahu P, K gabung, L gabung, M. Komplemennya nanti, yang penting kita cari iris-irisan dulu itu berapa. Eh, Kalau kita mau nyari total semuanya, oke, berarti kan PK ditambah PL ditambah PM dulu, tapi kita kurangin tuh, kita kurangi apa sekarang? Nah, kalau untuk bagian K dengan L, kita mau ngurangin apa? Terarsir 2 kalinya yang ini kan ya, ini pakai warna lain ya, coba ya, warna hitam. Yang terarsir 2 kali dengan K dengan L ya, K dengan L yang terarsir 2 kali itu kan yang ini semua. Berarti kita harus kurangin PK iris L. Pertanyaannya K iris L berapa? Aduh, nggak diketahui di sini ya. Bisa nyari nggak ini? PK iris L itu berapa? Ke bawah chat ya. Kalau enggak berarti ini kayaknya ada cara lain nih. Kakak lupa. Seriusan Kakak lupa gimana ya? Intinya kita ngurangin ini yang warna merah, itu kurangin sekali. Terus kita ngurangin yang ini, terus kita ngurangin yang ini lagi. Nah, tapi kan ya tengah itu jadi bolong, Kak. Tengah itu kan tengah-tengah ini, yang ini kan sebenarnya terarsirnya 3 kali. Tapi kan kita kalau kurangin yang hitam-hitam itu 3 kali kan jadi bolong. Dan nanti tambahin lagi yang itu. Tambahin lagi dengan yang P, K iris L, K, L, M. Pertanyaannya Kakak nggak tahu itu berapa ya. Eh, Oke, P, K komplement itu di luar K, yang di luar K kan berarti yang ini ya. Dari ketahui soal itu sih. Kalau di luar K itu nggak bisa ya. Mbak ini tahu caranya nggak? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu. Kakak lupa jujur. Kayak Kakak ingat itu ada apa? Ada cara jadinya, ada rumus jadinya gitu. Kakak lupa. Kalau kita bedah satu-satu, gimana ya? Kalau nggak gini, dia kan nanya komplement ya. Coba kita dengan cara yang agak beda dulu. Kalau dibalik ya, kalau kita kan nyari irisannya ini, kita kan mau nyari ini. Tapi kan yang kita mau nyari itu bukan irisan itu, di luar itu. Di luar itu berarti yang ini nih. Bisa nggak kalau kita langsung cari? Eh, yang ini nih, yang warna merah. Bisa nggak kalau kita cari itu? Berarti ya betul. Tinggal ambil yang semua, K gabung L gabung M, kita kurangkan dengan irisan. Kurangkan dengan irisan. Tapi berapa tuh? Nggak ada. Tetap kayak kita mau cari deh. Coba Kakak, ini bantu Kakak ya. Kita pelan-pelan bedah. Kayaknya harusnya bisa sih kalau dengan soal yang seperti ini ya. Hmm, kalau mau nyari yang warna hitam nih, Kakak dari tadi mau nyari yang warna hitam gimana tuh? Warna hitam itu kan irisan antara K dengan L, kan? Kalau P, warna biru. Kalau P kita ambil gabungannya, itu kan berarti PK ditambah PL dikurangi dengan PK iris L.
Tapi di sini nggak diketahui PK gabung L-nya berapa. PK-nya oke diketahui, PL-nya oke diketahui. Kalau ya kakak ingat soal SMP itu kalau 3 himpunan udah diketahui tuh. Dia udah diketahui biasanya yang suka ini dan sekian suka ini dan ini, dan biasanya irisannya diketahui itu biasanya. Tapi kalau ada komplement kayaknya bisa dihitung. Tapi gimana ya? Kalau kita pakai atau dia ada sifat. Nah, kakak juga nggak ingat nih. Kalau dia ada sifat, nggak usah pakai sifat sih. Kita coba logika dulu. Kalau misalkan ada dua seperti ini, yang ini kan berarti A iris B. Berarti kalau di luar itu, kalau kita komplementkan, berarti kan yang warna ini kan ya, yang warna merah. Kan itu A iris B yang komplement. Ini enggak ya, yang tengah itu kan A iris B. Kalau A iris B komplement berarti di luar itu. Di luar itu berarti A iris B. Kalau dengan cara yang tadi, ya tapi gimana? Betul. Tapi gimana caranya? Kayaknya ya ada sifat lain lah mungkin. Kayak skip dulu deh ya Weni ya, daripada kelamaan nanti. Gak apa-apa ya Weni? Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti kakak cariin lagi ya, mohon maaf. Mana ya? Keren juga nih soalnya. Oke, lanjut. Nomor 7 Weni sama jawabannya. Belum sih, Kak. Mau coba buat dulu. Langsung dibahas aja. Langsung bahas. Peluang terambil kaos berwarna biru. Oke. Jadi di sini ada, dia mau ngambil kaos tapi biru. Berarti ini peluangnya ada syaratnya kan gitu. Karena kalau misalkan nih, kita misalkan kalau peluang yang normal-normal yang wajar itu kan kita biasanya ditanyakan peluang terambil kemeja. Ya kan? Kan ada kemeja kaos ya kan? Kemeja kaos totalnya misalkan kemejanya ada 5 nih. Kita hitung ke bawah ada 5 kemeja, kita hitung ke bawah ada 4 kaos, kalau kita hitung ke samping ada 5 pakaian warna biru, kalau hitung ke samping ada 4 pakaian warna merah. Ini kemarin di PU 2011 keluar gini, tapi dia nggak nanya peluang. Logika aja, dia tanya paling mungkin muncul. Jadi tetap peluang sih sebenarnya, tapi lebih logika. Nggak pakai teori peluangnya. Jadi gini, kalau kita mau peluang terambil kemeja, berarti 5/9 gitu aja. Kalau kita peluang terambil kaos, 4/9. Peluang terambil pakaian berwarna biru, ya 5/9. Yang warna merah 4/9. Tapi di sini dia ada syarat. Dia mau ambil kaos dulu. Ambil kaos dulu baru dia mau kaosnya yang warna biru. Nah, caranya gimana ya? Sebenarnya kalau peluang bersyarat itu kan sebenarnya peluang yang tidak saling bebas gitu ya. Tidak saling bebas. Kalau lupa rumusnya izin nyontek ya. Bersyarat itu ketika kalau B strip A itu biasanya kejadian B setelah A sudah terjadi. Kalau B, apa sih namanya itu? Strip gitu ya, kalau bacanya strip ya. B strip A itu biasanya peluang B, tapi A sudah terjadi. Itu adalah irisannya dibagikan dengan A, gitu ya. A iris B dibagi A. Oke. Jadi kalau kita mau nyari kaos, tapi dia berwarna biru, berarti kejadian awalnya harus biru dulu. Jadi P, apa tadi, kaos, biru, itu sama dengan dejavu loh. Ya, keren. DPA kaos iris biru kita bagikan dengan apa ya rumusnya? PA kayaknya ya. PA itu berarti yang syaratnya itu tadi yang warna biru kayaknya ya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau lupa. Ya PA.
Ya enggak sih? Ya oke. Itu pembuktiannya ada, cuma kakak lupa juga. P kaos biru itu yang kita cari, jadi P kaos iris biru. Kalau kita ambil kaos terus warna biru, kaos dan kaos yang berwarna biru gitu. Peluangnya berapa Weni? Kalau kaos aja yang berwarna biru 3/4. 3/4 kaos dan biru. Sebentar ya, kakak pikir dulu. Peluang terambil kaos yang berwarna biru. Kaos yang berwarna biru ada berapa Weni? 3. Kalau kaos totalnya ada berapa? Ya, yang betul ya. Bentar, antara 3/4 atau 3/9. Coba. Logikanya ya harusnya kaos yang biru berarti. Nah ini nih sebentar ya. Kaos peluang, ini peluang loh. Jadi harus ada sampelnya kan. Sampelnya itu sampel total atau sampel kaosnya. Kaos dan yang berwarna biru. Bisa dua nih, ambigu nih ya. Coba kita tes 3/4 dulu. Kita bagian dengan, kalau peluang terambil pakaian berwarna biru tadi, oke lah, 4/9. 4/9. Kaos berwarna biru, ada 5 ya. 5/9. Ya, kayaknya salah ini. Kalau kita hitung peluang itu tetap kayaknya base-nya harus total. Jadi peluang terambil kaos yang berwarna biru, oke 3. 3 tapi per 9, per totalnya, per total pakaian. Gitu. Bukan per kaos ya. Kalau Weni buat per kaosnya itu sudah syaratnya gitu. Itu udah masuk ke syaratnya. Gitu. Jadi kayaknya nggak boleh sih. Supaya ada jawaban juga sih. Tahu nggak Weni kenapa kakak taruh jawaban dulu? Karena kakak nggak pandai peluang dulu. Kakak paling noob peluang. Dan untungnya peluang nggak ada yang aneh-aneh sih. Oke. Sampai sini Weni paham? Iya, paham Pak. Ya, kayak kira-kira gini yang namanya peluang syarat. Kaos berwarna biru berarti nggak boleh langsung ya udah 5/9 itu nggak boleh. Nah, peluang terambil kaos ada peluangnya sendiri, peluang terambil warna biru ada peluangnya sendiri. Jadi kita nggak bisa langsung ambil, oh ya udah kaos yang biru 3/9 nggak boleh. Kalau kaos yang berwarna biru ya ini tadi ya, yang irisan. Itu ada syarat. Oke, nomor 8 juga sama. Mau dibahas Penny atau buat dulu? Nomor 8 udah Kak. Oh, sama nggak jawabannya? Iya, sama. Oke. Kalau ini mah masuk rumus bisa ya. Jadi peluang P1 tapi dengan syarat P2 sudah terjadi dahulu. Yaitu P1 iris P2 dibagikan dengan peluang 2-nya gitu. Kalau irisannya 0,2 ya udah selesai. PP2-nya berapa? 0,6. Enteng ya masuk rumus aja nih. Lanjut. Nomor 9 sudah dapat ini? Udah Kak. Jawabannya sama? Iya, sama. Oke. Pada pelemparan dua buah dadu identik secara bersamaan, peluang, nah dadu identik ya. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 pada dadu pertama, dan kalau kata dan berarti terjadinya bersamaan atau tidak bersamaan, Weni? Bersamaan Kak. Kalau bersamaan nanti kita jumlah atau kita kali? Dikali. Iya, betul. Jadi kalau peluang pertama itu P1 ya kita namakan ya. Jangan gitu deh, P1 gitu. Kalau mata dadu kurang dari 3 berarti 1 dan 2, berarti 2/6 ya atau 1/3. Kalau peluang yang kedua muncul mata dadu 5. Cuma 5 gitu. Dia cuma mau 5 aja kalau mata dadu kedua, berarti cuma 1/6 gitu. 1 dari 6 kemungkinan. Berarti totalnya karena dia katanya dan artinya 1/3 dan 1/6 nanti kita matching lagi. Gitu. Jadi totalnya 1/18 ya kita kalikan. Oke, kalau nomor 10 dapat Weni? Sama jawabannya? Iya, sama Kak. Oke, kita bahas. Sebuah kantong ada 5 kelereng kuning dan 7 kelereng merah, akan diambil 2 kelereng dari dalam kantong. Ini harus diingat. Totalnya ada 12 kelereng, 5-nya kuning, 7-nya merah, akan diambil 2. Pengambilan dilakukan satu persatu, satu-satu. Jadi satu dulu ambil, terus nanti satu lagi. Dia nggak sekaligus gitu. Dia ambil dulu. Satu ambil, terus baru satu lagi diambil.
Dengan syarat kelereng yang sudah diambil harus dikembalikan lagi. Nah, kita sudah ambil nih satu, kita lihat, oh warna merah misalkan, masukin lagi, tutup mata, ambil lagi, misalkan kuning gitu. Itu kan banyak kemungkinan kan, nah gitu. Tapi yang diambil cuma 2 kelereng, berarti cuma 2 kali pengambilan gitu kan. Nanti kan dia ngambilnya satu persatu juga. Peluang terambil kedua kelereng berwarna merah, dia mau nanya nih, kalau misalkan tutup mata ambil, oh merah, masukin lagi, diambil, oh merah lagi. Nah itu berapa kemungkinannya berapa persen? Peluangnya berapa persen? Nah, berapa pecahannya? Seperti itu. Lebih enak sih kalau jawaban pecahan itu dalam bentuk persen. Jadi bisa dibayangkan, oh, kalau misalkan ada 5 kelereng kuning, 7 merah, kalau kita dua-duanya terambil merah nanti, peluangnya berapa persen sih? Ya walaupun kenyataannya tidak pas 49/144 ya, tapi ini idealnya saja. Kalau Wendy tes sekarang juga, atau kita tes aja, misalkan lempar koin, uang, apa sih, angka dan gambar, itu juga nggak akurat gitu. Kita lempar sekali oke lah gitu, dapatnya kan 1/2, tapi kalau kita udah lempar berkali-kali, itu peluangnya udah nggak akurat. Itu perlu pakai, inferensial, strategi inferensial, supaya akurat, lebih mendekati akurat. Oke, itu matematika loh ya, Kakak juga heran, itu matematika. Oke, sekarang kita mau gini, kalau peluang terambil pada pengambilan pertama, berarti merah, pengambilan kedua juga merah. Kalau pengambilan pertama munculnya merah, maka peluangnya berapa, Wendy? 7/12. 7/12. Nah, udah diambil nih. Oh, udah dilihat, oh merah gitu, masukin lagi. Terus ketika dia masukin, dia mau ambil lagi dan dia mau merah, peluangnya berapa, Wendy? 7/12. Iya, gitu aja. Jadi Ya. karena dia terjadi dalam waktu yang bersamaan, karena kan dia mau 2 kelereng. Ya kalau satu kelereng aja belum cukup, belum selesai peluangnya. Dia mau ambil satu lagi. Makanya itu terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi harus kita kalikan. Jadi 49/144. Ini masih belum kaidah. Nanti mungkin di bawah Kakak ada section kedua tuh tentang yang khusus ada kaidah pencacahan. Sampai sini paham ini? Iya, paham, Kak. Oke, nomor 11. Nomor 11 berarti dapat jawabannya sama. Iya, sama, Kak. Dari 10 orang, 4 wanita, 6 pria akan dipilih 2 orang satu persatu. Satu persatu. Jika orang yang terpilih pada pilihan pertama dapat terpilih. Oh, sama kayak soal nomor 10 berarti ya. Peluang terpilih wanita pada pilihan. Oke. Pada pilihan pertama terpilih wanita. Berarti peluangnya 4/10. Kalau pemilihan kedua itu katanya oh dan kedua. Pertama dan kedua. Oh, kalau terpilih wanita, wanita itu yang sudah terpilih bisa dipilih lagi. Ya udah berarti tetap sampelnya 10, berarti 4/10 juga. Bedanya 16/100 atau 4/25 ya. Sama kok kayak nomor 10 gitu. Lanjut soal nah ini udah kaidah. BTW yang untuk kejadian Manjamuk udah paham ini? Iya, udah paham, Kak. Oke. Kita lanjut ke yang ada kaidah pencacahannya. Nomor 12, sebuah kantong berisi 5 bola biru, 3 bola merah, 4 bola kuning. Jika diambil 3 bola secara acak, tentukan peluang terambil ketiganya bola kuning. Nah, di sini kan nggak ada syarat nih, Kak. Itu, pengambilan berapa kali? Apakah dibalikin? Apakah dia, ngambilnya sekaligus atau satu persatu? Nah, itu pertanyaan yang sangat besar, karena itu tekniknya beda, kalau nggak dikembalikan tuh, sampelnya kan berkurang. Kalau dikembalikan sampelnya tetap, kan gitu. Kalau kita ngambil satu persatu, itu beda lagi peluangnya. Kalau kita ngambil satu, sekian, satu lagi nanti dikali, satu lagi nanti dikali. Beda kalau kita ngambil cuma sekali, ya udah selesai, gitu. Itu beda banget. Nah, jadi di sini gimana, Kak? Kita misalkan dulu dia diambil sekaligus ya. Karena katanya, jika diambil 3 bola secara acak, kita anggap dulu sekali ambil langsung 3 bola. Nah, dia nanya, nanti kita cocokkan dengan jawabannya juga. Kalau nggak salah berarti asumsi kita salah, gitu aja. Nanti kita hitung yang lain, dengan yang asumsi yang lain. Tentukan peluang terambilnya ketiganya bola kuning. Jadi di dalam kantong itu ada 12 bola itu kita ngambil sekali. Sekali ngambil kita langsung ngambil 3 bola. Nah, dia mau tanya, kalau terambil 3 bola kuning, sekali ambil 3 bola kuning itu berapa sih peluangnya? Kemungkinannya berapa persen?
seberapa akurat gitu. Nah, ya seperti biasa kalau kita mau mengambil 3 bola dari 12 bola, kita pakai apa ini? Caranya gimana? Pakai kombinasi, Kak. Iya, berarti kita mengambil berapa dari berapa? Kalau ruang sampelnya itu 3/4. Sampelnya 3 dari 4, yakin? Iya, kalau gimana ya, Kak? Kalau yang di atas itu 4/3 sama 12/3 gitu. Ah ya, betul betul. Ini salah kata-katanya. Sampel itu yang bagian bawah ya. Ruang sampel itu total kejadiannya. Dia nggak peduli, yang penting ambil 3, nggak tiga-tiganya merah, nggak tiga-tiganya kuning juga nggak apa-apa, yang penting kita mau tahu aja tuh. Kalau kita mengambil 3 bola dari 12 bola, itu ada beberapa banyak cara, itu sampel namanya. Nah, yang di atas itu namanya kejadiannya, yang kita inginkan. Kita mau apa sih sekarang? Ya kita tahu mau ngambil 3 bola, tapi yang mau kita hitung peluangnya apa? Oh, kalau di soal ini, dia mau hitung kalau ketiganya terambil kuning. Gitu. Yang di atas itu, yang mau kejadiannya, istilahnya itu kejadiannya. Yang bagian bawah itu sampel, total kemungkinan gitu. Kalau kita ngambil 3 itu. Nggak harus kuning, arrangement totalnya berapa. Oke. Nah, berarti 4C3 itu biasanya mengambil 3 dari 4 itu biasa berapa ya? Kakak lupa, 3 atau 4? Jangan dihafal ya, kita hitung coba. 4C3 itu berarti 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial, oke jadi 4 ya. Kalau yang bagi 12C3 itu 12 faktorial per 9 ya. 9 faktorial, 3 faktorial. 12 kali 11 kali 10 per 6. Coret-coret 2 jadi 220 ya. Jadi 4 per 220 itu 1/55. Jadi asumsi kita benar sesuai dengan jawabannya juga. Oke. Oh, Kakak lupa nanya. Wah, ini udah dapat belum ya yang ini nomor 12? Nomor 12 yang B sama C masih bingung, Kak. Oh, yang A dari udah betul ya. Ya, Oke, ya kita bahas sekarang. Jika diambil 3 bola secara acak, dengan tetap ya, kita tetap asumsi kalau 3 bola itu kita ambil sekaligus. Dia nanya, peluang terambilnya 1 bola dari tiap warna. Weni paham nggak kalau misalkan katanya ini? Maksudnya apa? biru ambil satu, merah satu, kuning Iya. satu. Nah, betul. Jadi satu biru, satu merah, satu kuning. Nah, untuk mencarinya gimana? Gitu ya, Weni bingung di sana. Cara mencarinya gimana? Oke, seperti ini. Pertama, kita mikir dulu. Kalau kan dia mau ngambil 3 bola. Sekali ngambil itu langsung tiga-tiganya kan gitu. Nah, tiga-tiganya itu harus 3 apa namanya, 3 warna yang berbeda. Berarti kan pertama kita kalau kita mau nyari kalau misalkan ya kita di sini mengabaikan, urutan ya. Jadi mau ya gimana hitung urutannya juga karena kan sekaligus ambil udah dilihat gitu kan ya. Berarti tetap kita nggak merhatiin urutan gitu. Jadi, random aja gitu mau, pokoknya sekali ambil langsung 3 tanpa merhatikan urutan, karena nggak bisa juga lihat urutannya kan gitu. Pertama, kalau misalkan terambil satu biru, ya betul, tinggal ini aja, mengambil 1/5 untuk bola biru. Nah, pertanyaannya sampelnya berapa? Sampelnya kita mengambil 3 dari 12, karena apa? Karena kita mengambil 3 bola nih. Kita mengambil 3 bola sekaligus, berarti sampelnya, total kejadiannya yang mungkin 3 mengambil 3 dari 21, 12C3. Nah, kejadiannya ini sekarang. Kejadiannya kita mau mengambil 1 bola dari 5 bola biru, ya 1C5. Terus nanti kita mengambil 1 bola dari bola merah, 1C3. Mengambil 1 dari 3. Terus nanti yang bola kuning, 1C4. Pertanyaannya, ini mau kita tambah atau kita kali, ini? dikali. Kenapa dikali? Soalnya itu ngambilnya juga bersamaan gitu mungkin. Ya, betul. Sekarang kita hitung kalau kita kali. mengambil 1 dari 5, ya cuman ada 5 ya. Ya, boleh pilih ini, boleh ya ada 5. 5 dikali 3 dikali 4 tadi kita hitung 55. Coret-coret jadi 11. Jadi salah loh jadinya. Nggak mungkin peluang bisa lebih besar dari itu.
Harusnya dikali, betul. Tapi kalau dikali, peluangnya digadap. Oh, 220 ya, kakak salah. Maaf. Iya, ini 44. Terus coret lagi 11. Ya betul, 3/11. Mohon maaf ya. Kakak kelihatan ini, harusnya ini ya, 220. Ya memang harus dikali, karena kan kita ngambilnya sekaligus tuh tiga-tiganya. Jadi gini Weni, kalau Weni bingung soal seperti ini, pisahin dulu. Pisahin mana kejadian, mana sampelnya. Jadi pertama yang paling gampang tuh kita cari sampel tuh, paling gampang cari sampel. Arrangement totalnya. Jadi katanya apa? Di sini kita mau cari mengambil 3 bola secara acak, mengambil 3 bola berarti Wena langsung mikir, emang kalau kita ambil 3 bola, total kemungkinannya, total caranya berapa sih? Ada 12 bola, kita mau mengambil 3, ya berarti 3C12. Itu sampel totalnya tuh, belum ada syaratnya. Nah, belum kejadiannya. Baru kita hitung kejadian yang di bagian atas. Hitung kejadian ini sama seperti kita mencari banyak cara di kaidah pencacahan. Itu biasa ya kakak analogikan. Jadi mencari kejadian itu sebenarnya mencari banyak susunan seperti di kaidah pencacahan biasa aja gitu. Jadi langsung jangan mikirin peluangnya dulu, langsung mikirin aja dulu kalau misalkan terambil satu dari kita terambil 1 bola dari setiap warna itu berapa kejadiannya, udah seperti biasa aja. 1C5 dikali, kenapa dikali? Karena kita mengambilnya bersamaan 3 bola. Nah, sekarang yang C. Jika diambil 5 bola secara acak, tentukan peluang terambil 3 bola biru dan 2 bola merah. Nah, kalau ada kata dan, berarti dia ada kejadian majemuknya nanti. Nah, kita hitung dulu kalau peluang terambil 3 bola biru. Oke, gini, kalau katanya 5 bola secara acak, maka sampelnya berapa ini? Total kemungkinan terambilnya berapa? 12C5. 12C5, mengambil 5 dari 12. Sekarang kalau dia tanya, peluang terambil 3 bola biru, berarti berapa banyak caranya? 5C3. Mengambil 3 dari 5. Nah, pertanyaannya nih, karena ada kata-kata dan kan, gini. Kita juga asumsi dulu soal ini dikatakan 5 bola secara acak artinya apa? Artinya kita mengambil 5 bola sekaligus. Kalau kita mengambil 5 bola sekaligus, terus dia ada syarat di bagian kerjanya kita mau 3-nya biru, 2-nya merah. Oke, berarti satunya 3C5. Kalau merahnya berarti 2C3. Pertanyaannya, ini dikali atau ditambah ini? Dikali. Kenapa dikali? Soalnya langsung bersamaan gitu, Pak. Betul, karena dari 5 bola itu kita maunya 3 biru dan 2 merah. Jadi harus bareng-barengan. Jadi kalau kita hitung berapa nih ya? 5C3. Bentar ya. Wait. Ya, 5C3 itu 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial, 5 dikali 4 per 2 itu 10. Kalau 3C2 tadi kita hitung belum ya? Oh, belum. 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial itu 3. Berarti atas 30. Kejadian ada 30 cara. Kalau kita mau mengambil 3 biru, 2 merah, ada 30 cara. Kalau kita mau mengambil 5 dari 12, itu berarti 12 per 7, 5. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, 5 dikali 2 kan 10, habis. Ya kan? Terus 4 dengan 8, 2. 3 dengan 9 kan 3. Gitu. Jadi langsung aja ditulis ya. 12 kali 11 kali 6. Coret-coret 5. Jadi 5 per 132. Ya, harusnya seperti ini. Harusnya dikali ya. Karena B dan C itu soal yang sama. Karena peluang terambil 1 bola dari tiap warna ya sama aja kalau dia tanya 1 merah dan 1 biru dan 1 kuning kan gitu. Jadi harusnya seperti ini dikali. Sampai sini Winnie paham? Oke. Kita lanjut soal nomor 13 sekarang. Jika dari kata dia baru peluang terambil. Ini sama kayaknya ya. Ya, sama sih. Nggak ada bedanya. Oke. Winnie udah dapet? Mau coba dulu?
Sorry, kakak nggak denger suaranya. Lalu chat aja deh. Nggak tahu nih, kadang-kadang kayak gitu juga. Kakak ngajar di, biasanya juga gitu. Kadang suka nggak muncul suaranya. Oh, coba dulu, oke silakan. Ini ya, kakak ragu yang ini sih. Tapi selagi kita asumsi dia mengambil 4 bola secara bersamaan, tetap kita pakai itu. Tetap kita kali, bukan kita tambah. Ya, coba dulu ini. Nanti coba on mic lagi ya, biar kakak dengar atau enggak. Biasa juga gitu. Ini berarti ada yang masalah. Udah, Pak. Ah, oke, jawabannya sama semua? Iya, sama. Oke, kita hitung ya. Jika dari kantong diambil 2 bola secara acak, oke. Kita ambil, tetap asumsi kita mengambil 2 sekaligus ya gitu. Karena tadi bilang 1/1. Jadi kita langsung aja kita asumsi kalau 2 ambilan itu sekaligus. Tentukan peluang terhadap keduanya merupakan bola merah. Oke. Eh ya seperti yang 12A juga tadi ya. Kita mengambil 2 bola dan dua-dua itu merah. Ya berarti sampelnya dulu sekarang. Kita kalau mengambil dua bola itu dari berapa tuh? 11 bola, 2C11. 11C2 ya. Mengambil 2 dari 11 itu sampelnya, kejadian totalnya. Nah, kejadian yang mau kita hitung itu adalah mengambil 2 bola dari 5 bola merah. Jadi 5C2 ya, mengambil 2 dari 5. Oke. Jadi kalau kita hitung, jadi 5 faktorial per 3 faktorial. Oke, berarti 5 dikali 4 per 2 itu 10. Kalau 11C2, 11 faktorial per 9 faktorial 2 faktorial, 11 dikali 10 per 2, itu 55 ya. Jadi 10 per 55 itu 2 per 11 ya. Ya, betul. Sekarang yang B. Jika dari kantong diambil 4 bola secara acak, tentukan peluang terambilnya 1 bola putih dan 3 bola merah. Ya udah berarti kalau katanya mengambil 4 bola, kita harus mikir dulu, emang total sampel, ya total semua kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita mengambil 4 bola itu berapa sih? Di 4 mengambil 4 dari 11 bola. Terus kalau ada dari 4 bola itu kita maunya 1 putih. Ya udah berarti mengambil 1 dari yang putih. Putih ada berapa? 3. Terus satu lagi mengambil 3 merah. 3 dari merah 5. Tetap dikali gitu ya. Jadi 1C3 itu 3C1 3, 5C3 itu kita tuh belum ya? Oh, belum. Tapi kayaknya sama 10 juga.
Coba kita hitung. 5 ya betul ya, 10 juga. Oke, berarti 3 dikali 10 dibagi dengan mengambil 4 dari 11 itu 11 faktorial per 7, 4. 11 dikali 10 dikali 9 kali 8 per 4 kali 3 kali 2. 4 kali 2 kan 8 habis, di sini 3, jadi 3 dikali 10 dikali 11. Ini kan habis, jadi 1/11 ya. Kalau untuk yang C, dari kantong diambil 3 bola secara acak, tentukan peluang terambil 1 bola dari tiap warna. Sama ya, tetap, tapi dia mau 3 bola. Berarti sampelnya 3C11, 11C3. 1 bola dari tiap warna. 1 dari 3 putih, 3 putih. Ya, 1 dari 3 bola putih, 1 dari 5, dan 1 dari hitam. 1 dari 3 hitam. Terus di sini pasti 353 nih. Per tadi berapa? 3C11 belum ya? Coba kita hitung. 11 faktorial per 8, 3. 11 dikali 10 dikali 9 per 3 kali 2. Di sini 3, di sini 5. Jadi 15 dikali 11. Ini kan 15 ya? Jadi 3/11. Oke, berarti ini udah bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah keranjang ada 2 jeruk busuk, 5 jeruk segar, akan diambil 3. Tentukan peluang terambil. Sama ya. Coba kita cari soal yang agak menantang sedikit ya. Kalau ini kaidah biasa. Oh, udah gak ada ya. Kakak yang kurang soalnya nih. Ada yang ya nanti kakak cari lagi soal-soal yang lebih. Oh, ya ini nih di peluang komplement ternyata. Oh, enggak, Deng. Bukan. Memang beda sih. Ya, kakak ada kekurangan sih di sini. Nggak lengkap ini. Harusnya ada variasi lebih banyak lagi. Ya, nggak apa-apa. Kita bahas dulu yang nomor 14. Ini mau coba dulu? Iya, Pak. Boleh, silakan. Sudah sampai sini belum kalau di sekolah ini? Udah, Kak, sebenarnya. Cuma Oh, nggak udah. terlalu lama. Oh, oke. Udah, Kak. Jawabannya sama? Yang A beda, Kak. Yang A sama-sama. Sama semua. Yang B yang beda? Sama semua, Kak. Oh, sama semua. Oke. Dalam sebuah keranjang terdapat 2 jeruk busuk dan 5 jeruk yang segar. Akan diambil 3. Ini kata kuncinya. Ya, langsung aja. Kalau misalnya kita mau mengambil 3 dari 7 itu, maka 7C3. Mengambil 3. Ini sampelnya. Terus yang A.
tentukan peluang terjadi terambilnya satu di antaranya adalah jurang yang busuk. Kalau yang satu di antaranya busuk, kan kita mau ngambil 3, satunya busuk. Jadi kalau satu busuk berarti sisanya segar gitu kan. Kita mau ngambil satu busuk berarti satu C2. Sisanya ya duanya lagi mengambil 2 dari yang segar, segarnya ada 5. Jadi 1C2 itu pasti 2. 5C2 berapa ya? 5 faktorial per 32, 5 dikali 4 per 2 itu 10. Ya, 2 dikali 10 dibagikan dengan 7C3. 7 per 4, 3. 7, 6, 5 per 3 dikali 2, 6. Habis 35 ya. Bagi 5 jadi 27, jadi 4 per 7. Kalau yang B, dia mau terambil ketiganya yang seger. Ya berarti dari 3 itu semuanya harus segar gitu kan. Ya sampelnya tetap sama, karena kan dia mau mengambil 3 jeruk. Nah kalau dia mau ngambil yang seger, ya 3C5. 3C5 berapa lagi? Capek yang ngitung-ngitung gini ya. 32, 5 dikali 4 per 2, oh 10 juga. 10, nanti lama-lama pasti kehafal nih Mbak ini. Kakak dulu sampai hafal. Kakaknya gitu-gitu aja angkanya. Tadi 73 sudah kita hitung berapa? 35. Jadi 10 per 35 bagi 5 jadi 2 per 7. Oke, Weni sudah paham sampai sini? Paham, Kak? Oke. 15, 16 dan seterusnya kita lanjut minggu depan ya. Oke. Sama latihan soalnya juga. Ini adalah soal-soal SBM dan PTN yang Kakak gabungin. Oke, jadi nanti hari Sabtu apa ya Kakak lupa? Suhu dan kalor, Kak. Oh iya. Iya ya, suhu dan kalori ya nanti Kakak siapin soalnya. Oke, kalau gitu silakan leave Weni, nanti kita ketemu hari Sabtu ya. Iya, makasih, Kak. Sama-sama.